Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Hari ini saya melakukan perjalanan di wilayah saya sendiri ya, yaitu wilayah Tiris, saudara. Karena ada yang protes di YouTube dan di media sosial. Salah satu warga kecamatan Tiris itu protes. Mereka berkata, "Pak Eko, kenapa wilayah lain atau desa-desa lain di seluruh Probolinggo Anda buatkan video sejarah tentang bagaimana desa ini, bagaimana desa itu, tapi kenapa wilayah kecamatan Tiris Pak Eko tidak membuatkan video khusus sejarah atau tempat yang bersejarah di wilayah Tiris?" Nah, lalu saya berkata sama mereka, atau yang memprotes itu ya, mengkritik ya, istilahnya mengkritik ya, istilah zaman sekarang itu mengkritik. Kemudian saya berkata, saya menjawab ke atas kritikan mereka. Saya bilang, berarti Anda belum subscribe ke channel saya, karena di channel saya atau di channel Cak Eko Probolinggo itu sudah membahas sejarah atau sejarah singkat tentang wilayah Tiris loh. Berarti Anda belum subscribe ya? Kemudian dijawab, "Wah, Pak Eko, jangan begitu Pak Eko. Kalau seandainya di YouTube itu bisa subscribe 1000 kali, maka saya akan subscribe ke channel Pak Eko sampai 1000 kali. Kemudian saya cek di channel saya, ternyata memang ada namanya dia. Jadi hari ini Minggu ya, Minggu bulan Oktober, tanggalnya saya lupa tanggal berapa ini. Ini tanggal 9 ya, tanggal 9 Oktober saya keliling di wilayah Tiris, khususnya yang mengandung sejarah sangat besar. Jadi saya buatkan videonya ya. Kebetulan kemarin itu saya sampai di puncak atau di atas, di selatannya rumah saya ya. Selatannya rumah saya itu ada Gunung Lemongan. Nah, ini nampak saya sudah nyampe di foto spot yang biasanya dibuat tempat sebagai ajang foto-foto atau selfie-selfie oleh masyarakat yang berkunjung ke wilayah saya. Disinilah tempat terindah yang berada di wilayah saya. Sudah sampai di Gunung Lemongan. Nah, ini di kaki Gunung Lemongan, kurang lebih dari posisi saya berdiri. Gunung Lemongan ini 2-3 kilo. Sedangkan rumah saya di bawah sana ya, saudara, sekitar 2 kiloan dari sini. Dari posisi saya berdiri dan ke depan sana itu terlihat kota Kraksan dan Paiton ya. Nah, itu kelihatan kota Kraksan. Lebih 25 kilo dari posisi saya berdiri. Ketika saya naik ke atas ya, saya menemukan beberapa bukti sejarah di sana yang mengatakan bahwasanya Gunung Lemongan ini dahulu adalah tempat bertapanya Sang Ranggah Rajasa Sang Amurwa Bumi atau Ken Arok ya, pendiri kerajaan Singosari. Adalah kakek buyutnya pendiri kerajaan Majapahit. Nah, di sini ada beberapa bukti, di antaranya ada Gua Sendro Gondomayit. Gua Sendro Gondomayit ini di atasnya itu ada batu Sendro Gondomayit, yang mana
dari gua tersebut hingga saat ini itu mengeluarkan bau kemenyan harum ya, harum kemenyan ya. Ketika saya menemui beberapa saksi sejarah atau orang yang dituakan di wilayah ini, atau bisa dibilang orang paling tua di wilayah ini, menerangkan bahwasanya gua tersebut sejak beliau masih kecil atau masih ya di bawah umur 10 tahun ya, itu gua sudah ada dan sudah mengeluarkan bau harum kemenyan. Ini menurut keterangan saksi sejarah atau orang yang paling tua di wilayah ini ya saudara. Juga menurut keterangan dari mbahnya istri saya mbahnya istri saya ya, karena istri saya itu orang sini ya, orang wilayah Teris. Menurut keterangan dari mbah istri saya itu beliau wafat pada usia 125 tahun. Wow, 125 tahun, wafatnya pun tahun 2015 yang lalu kalau tidak salah ingat ya, 2015 yang lalu beliau wafat. Beliau pun bercerita tentang gua Sendro Gondomayit tersebut sudah dari dulu, sejak beliau masih kanak-kanak, dibawa mencari kayu bakar oleh abahnya atau bapaknya atau mbahnya dulu. Gua tersebut sudah mengeluarkan bau harum. Kalau orang dulu kan begitu bau harum-harum seperti itu sudah langsung pergi ya, karena dianggap keramat. Kemudian di atas sana saya menemukan beberapa bukti sejarah juga, yaitu berupa kuburan kuno atau makam kuno, hanya satu ya. Makam kuno tidak sama dengan makam zaman sekarang ya saudara. Kalau makam zaman sekarang itu ada batu nisan 2. Kalau zaman dulu tidak ada. Dan makam zaman dulu itu batu nisannya kita sebut batu bertumpu. Kemudian ada lagi satu bukti sejarah, yaitu Padang Ilalang. Padang Ilalang ada salah satu tempat di sana, di atas gunung sana itu ditumbuhin oleh rumput ilalang setinggi orang dewasa ya, kurang lebih 20 hektaran lah di atas sana ya. Kalau tidak percaya bisa datangi sendiri. 20 hektar. Dan ketika kita mengambil jalur nanjak ke atas melalui padang rumput ilalang ini, ketika kita pertama kali masuk, kemudian kita keluar lewat belakang, dijamin, sudah bisa dijamin kulit kita luka ya, luka berdarah karena tergores oleh dedaunan padang ilalang yang seperti ini ya saudara. Daunnya jadi banyak di atas sana. Kemudian bisa kita lihat, ntar saya zoom ya, saya zoom. Bisa kita lihat, nah ini. Nah ini bisa Anda lihat seperti bongkahan ya, bongkahan. Nah di situ itu terdapat semacam batu segede gajah. Walaupun tidak mirip-mirip dengan gajah, tapi gedenya segede gajah ya. Dan batunya itu hanya diikat oleh akar pepohonan. Hanya diikat oleh akar pepohonan dan disanggah oleh batu kecil segenggam. Batu gajah itu sudah dari dulu seperti itu ya. Bisa dilihat areanya, mumpung lagi cerah. Kalau kemarin-kemarin hujan ya, hujan, mendung dan lain-lain. Ini mumpung lagi cerah.
Dan perlu kita ketahui, Gunung Lemongan ini berada di kaki pegunungan Argopuro. Nah, kalau mau dilihat, ini Gunung Lemongan, dan ke sebelah timur sana, nah ini bisa dilihat urutannya ya. Nah, di situ yang tertutup kabut itu sudah pegunungan Hyang Argopuro. Jadi kaki Gunung Argopuro yaitu Gunung Lemongan ini ya saudara, salah satunya. Dan juga di sana itu pegunungan Argopuro. Dan sini di depan saya ini di sana ya, ini itu adalah rumah saya saudara. Oke saudara, itulah liputan saya kali ini mengenai singkat cerita tentang sejarah Gunung Lemongan di wilayah Teris. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya turun ya untuk menuju ke rumah, atau istilahnya pulang. Jangan lupa saudara, sambil menikmati suasana panorama di desa saya, jangan lupa sambil di-subscribe ya, atau tombol merah yang di HP Anda itu dipencet sehingga hitam, beserta loncengnya ya, ting, supaya Anda bisa melihat aktivitas saya berkeliling di wilayah Probolinggo untuk menggali atau observasi atau meneliti sejarah Probolinggo dari desa ke desa, yang dimulai dari desa Pesawahan, Kecamatan Tiris. Oke saudara, yuk terus kita pulang untuk makan siang.